Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS saya pada mata kuliah Manajemen Risiko. Sebuah penelitian terbaru membahas efektivitas manajemen risiko pada sektor keuangan di bank swasta Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang proaktif dan didukung oleh teknologi modern secara signifikan mempengaruhi stabilitas keuangan dan kinerja bank secara keseluruhan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas regulasi. Untuk memberikan analisis mendalam mengenai manajemen risiko pada sektor keuangan, khususnya bank swasta di Indonesia, perlu membahas 3 aspek utama, yaitu jenis risiko utama yang dihadapi, kemudian evaluasi strategi mitigasi risiko, dan rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Pembahasan yang pertama mengenai identifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Bank swasta di Indonesia menghadapi berbagai jenis risiko yang mempengaruhi stabilitas dan kinerja mereka. Berikut adalah jenis-jenis risiko utama yang sering dihadapi. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko ini terjadi ketika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang. Di Indonesia, sektor UMKM yang belum sepenuhnya tercakup dalam sistem perbankan formal seringkali menjadi sumber risiko kredit yang tinggi. Misalnya, selama pandemi COVID, beberapa bank swasta menghadapi lonjakan kredit macet di sektor-sektor tertentu. Contoh kasusnya yaitu Bank Mandiri, salah satu bank besar di Indonesia, menghadapi peningkatan NPL setelah masa pandemi, khususnya pada sektor yang terdampak langsung seperti pariwisata dan retail. Bank ini kemudian mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu peminjam yang kesulitan. Yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar mencakup potensi kerugian akibat fluktuasi harga pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, atau harga komoditas. Fluktuasi nilai tukar rupiah atau suku bunga dapat mempengaruhi portofolio investasi dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Di Indonesia, ketidakstabilan ekonomi dan pergerakan pasar global dapat mempengaruhi kinerja bank. Contohnya, bank-bank yang memiliki exposure terhadap nilai tukar asing menghadapi kerugian signifikan selama pelemahan rupiah pada periode 2018 sampai 2019. Beberapa bank swasta terpaksa menghadapi kerugian yang besar karena exposure mereka terhadap mata uang asing dalam pembiayaan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko ini berhubungan dengan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus merugi. Risiko likuiditas bisa terjadi ketika terjadi penarikan dana dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, seperti yang terjadi pada krisis 1998 atau saat ketidakpastian ekonomi melanda. Contohnya, pada tahun 2020, beberapa bank swasta di Indonesia menghadapi masalah likuiditas ketika banyak nasabah menarik dana mereka sebagai respon terhadap ketidakpastian akibat pandemi COVID. Bank-bank tersebut berusaha menjaga keseimbangan antara memenuhi permintaan nasabah dan mempertahankan likuiditas yang sehat. Yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko ini berhubungan dengan kegagalan sistem internal bank, kesalahan manusia, atau risiko yang muncul akibat kelalaian operasional. Di era digital, risiko ini juga mencakup ancaman siber seperti peretasan atau kebocoran data. Contohnya, pada Bank BCA tahun 2018 menghadapi masalah operasional ketika sistem pembayaran mereka sempat terganggu akibat serangan dari distribute denial of service yang membuat layanan internet banking mereka tidak dapat diakses nasabah selama beberapa waktu. Yang kelima yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi muncul ketika tindakan atau keputusan bank dapat merusak citra mereka di mata publik atau nasabah. Kasus-kasus seperti penipuan, ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat menyebabkan kerugian yang besar, baik secara finansial maupun dalam hal kepercayaan nasabah. Dalam dunia perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan, masalah reputasi bisa berdampak signifikan terhadap loyalitas nasabah dan stabilitas finansial bank. Contoh kasusnya yaitu kasus skandal ATM skimming yang melibatkan beberapa bank swasta di Indonesia pada 2018, menyebabkan dampak reputasi yang serius. Meskipun tidak ada kerugian besar di sisi keuangan, namun kepercayaan nasabah terhadap sistem keamanan perbankan sempat tergerus. Pembahasan selanjutnya mengenai evaluasi strategi mitigasi risiko yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan oleh bank swasta di Indonesia untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi dalam manajemen risiko. Untuk mengatasi risiko operasional dan pasar, bank-bank swasta semakin banyak menggunakan teknologi canggih, misalnya pemanfaatan big data dan AI untuk memprediksi risiko kredit dan pasar lebih awal. Contoh implementasinya yaitu Bank BNI yang menggunakan teknologi big data atau AI untuk memetakan profil risiko peminjam. Ini memungkinkan mereka mengidentifikasi calon debitur yang berisiko tinggi dan mengurangi kemungkinan default. Yang kedua yaitu penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi
terintegrasi. Bank-bank di Indonesia semakin berfokus pada penerapan sistem manajemen risiko terintegrasi yang melibatkan evaluasi risiko secara keseluruhan, bukan hanya risiko individual. Hal ini membantu dalam mitigasi risiko yang lebih holistik dan koordinasi yang lebih baik antara departemen yang berbeda. Contoh implementasinya yaitu Bank CIMB Niaga menggunakan sistem risk management yang terintegrasi dengan laporan keuangan mereka, yang memungkinkan manajemen untuk melihat gambaran lengkap risiko yang dihadapi dalam satu platform. Yang ketiga yaitu diversifikasi portofolio. Untuk mengurangi risiko pasar dan risiko kredit, bank-bank swasta di Indonesia seringkali melakukan diversifikasi portofolio investasi mereka. Dengan cara ini, bank dapat mengurangi exposure terhadap satu sektor atau instrumen yang beresiko tinggi. Contoh implementasinya yaitu Bank Danamon mengimplementasikan strategi diversifikasi dengan mengalokasikan dana mereka ke berbagai sektor ekonomi seperti sektor manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi untuk mengurangi kerugian ketika satu sektor mengalami penurunan. Yang keempat yaitu penguatan regulasi internal dan audit. Bank juga semakin memperkuat pengawasan internal dan audit untuk memitigasi risiko operasional dan reputasi. Hal ini dilakukan dengan memperbarui kebijakan keamanan siber dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Contoh implementasinya yaitu Bank BRI yang menggunakan sistem audit internal yang lebih ketat setelah insiden kebocoran data nasabah pada tahun 2017. Mereka juga memperkuat sistem keamanan siber untuk mencegah potensi peretasan di masa depan. Selanjutnya, mengenai rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di sektor perbankan, terdapat beberapa inovasi dan pendekatan baru yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu implementasi blockchain untuk keamanan transaksi dan data. Teknologi blockchain sendiri dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi perbankan. Dengan semakin meningkatnya ancaman terhadap keamanan data dan transaksi, penerapan teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan transparansi dan keandalan sistem perbankan. Blockchain memungkinkan bank untuk memvalidasi transaksi secara lebih efisien dan aman, serta mengurangi risiko manipulasi data atau kecurangan. Yang kedua yaitu penerapan predictive analytics untuk pengelolaan risiko kredit. Menggunakan predictive analytics berbasis AI dan machine learning, bank bisa lebih proaktif dalam menilai risiko kredit. Teknologi ini memungkinkan bank untuk lebih akurat dalam memprediksi potensi gagal bayar, bahkan sebelum nasabah melakukan penarikan atau pembayaran yang terlambat. Yang ketiga yaitu program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk staf bank. Untuk mengatasi tantangan dari sisi sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan, bank dapat melakukan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk seluruh karyawan dengan fokus pada literasi digital dan manajemen risiko yang berbasis teknologi. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan fintech untuk inovasi produk perbankan. Kolaborasi antara bank swasta dan fintech dapat membuka peluang baru untuk inovasi produk antar bank yang lebih efisien dan aman. Misalnya penggunaan aplikasi mobile banking berbasis AI untuk membantu nasabah mengelola risiko keuangan mereka secara lebih personal dan efektif. Yang kelima, penggunaan data real time untuk mengelola risiko pasar. Dengan adanya teknologi Internet of Things dan data real time, bank bisa mengumpulkan informasi lebih cepat tentang fluktuasi pasar dan mengadaptasi kebijakan manajemen risiko mereka secara lebih responsif. Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan, dalam menghadapi tantangan yang ada, bank swasta di Indonesia perlu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat strategi mitigasi risiko mereka, terutama dalam hal pengelolaan risiko kredit, pasar, dan operasional. Implementasi sistem manajemen risiko terintegrasi, diversifikasi portofolio, serta penggunaan teknologi canggih seperti AI dan blockchain akan membantu bank menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah. Kemudian, sementara itu, pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi dengan sektor fintech bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi dalam manajemen risiko perbankan. Dengan pendekatan proaktif dan pemanfaatan teknologi modern, bank swasta di Indonesia dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan mencapai kinerja yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.